Assalamualaikum, hello everyone, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasa ya, aku bakalan melihat sebuah video. Dan video kali ini teman-teman yang mau kulihat ini tuh sebuah video berjudul Orang Malaysia ini resah bahasa gaul Jakarta kuasai anak mudanya. Identitas negara perlahan hilang. Jadi judulnya nih katanya tuh orang Malaysia ini mulai resah nih karena bahasa gaul anak Jakarta, Indonesia tuh katanya kuasai anak muda yang ada di Malaysia sana guys. Emang bener ya? Aku nggak tahu sih. Bagi yang ada yang orang Malaysia nonton boleh ya di komen ya. Apakah benar kalau bahasa Jakarta itu lagi ngetrend gitu di sana? Boleh ya. Oke, sebelum kita play ini video buat teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Jadi cus dulu kita lihat dulu videonya ya. Apa benar gitu bahasa gaul anak Jakarta tuh nyampe ke Malaysia sana gitu. Mungkin kayak ngomong gini ya. Oh, masa gitu sih? Masa ya sih gitu ya. Yang bener aja. Oke, kita play dulu deh. Makin banyak anak Malaysia suka bahasa Indonesia. Kalau sekedar suka sih nggak apa-apa sih menurut aku ya. Malaysia yang lebih suka menggunakan bahasa Indonesia. Tapi jangan sampai menggunakan bahasa sendiri gitu. Pengaruh media sosial, drama, dan musik Indonesia yang populer di kalangan remaja Malaysia menjadi salah satu faktor utama. Mereka merasa bahasa Indonesia lebih keren dan modern serta mudah dipahami karena memiliki banyak mungkin kayak dengan bahasa Melayu. Dan fenomena itu bahasa Korea di Indonesia kali ya, karena musik lagu Korea itu kayak dramanya yang populer banget di Indonesia, jadi banyak yang ikut-ikutan gitu. Tapi kalau sampai ke bahasa sih enggak sih kayaknya ya. Ibu memang tak bawa pun. Ayahnya, ibunya, anaknya. Cakap bahasa Indonesia ni. Cakap bahasa Malaysia je. Tak kasi bahasa Indonesia. Jadi ini anaknya ceritanya Ibu anaknya orang Indonesia. pakai bahasa Indonesia. Wih, masih kecil ya. Mana saya? Dengar satu cerita. Hari tu waktu raya lepas, saya jumpa dengan seorang kawan Nela ni. Dia guru tuition English dan dia ada seorang anak perempuan umur 6 tahun ke macam tu. Jadi macam ni. Waktu kelas, mama dia suruh anak dia ni pergi tengok cerita YouTube dekat YouTube tau. Sebab waktu mama dia kelas online, jadi anak dia tak boleh kacau. Dan di modern kelas, mak tu jumpa dengan Arisa. Memang saya like this. Arisa, later when I got the class, you get into your room and you watch a story that you want to watch. Later I will ask you, you need to share what story I'm telling about. And then class pun start. Arisa pun masuk dalam bilik dia. After 2 hours, kan, Arisa jumpa balik dengan mama dia. And then suddenly, she's totally beyond what her mom expected. You know what she said? She said like this. Ya ampun mami, aku lagi ketiduran. Maafin gue ya. Mak dia lagi gelak lah suka-suka buat dia. Serius dia ngomong gue sama mamanya. Gue itu ngomongnya sama kayak teman sebaya gitu, bukan kayak orang tua. Aduh, salah digunakan lagi nih. Dia tengok Indonesian version kartun, betul tak? And I think you should proud of this. Sebab apa? Kita dengan Indonesia ni adalah serumpun. Bahasa kita lebih kurang sama. Cuma ada setengah word lain yang berbeza. Contohnya macam kentang. Kita panggil kentang, dia panggil kepiting. Kita panggil Bali, dia panggil emper. For your information, kalau nak tahu, otak yang mampu menguasai banyak bahasa adalah satu jenis kecerdasan yang korang patut banggakan. Hanya orang gelar begitu adalah polyglot, di mana dia boleh berbahasa dalam pelbagai bahasa. Bahasa adalah satu seni. Tak kisahlah boleh bahasa apa. Inggeris ke, Mandarin ke, Jepun ke, Korea ke, Indonesia ke, Jawa ke. You should proud of it. Because bahasa yang menghubungkan antara manusia dengan manusia lain. Bila kita boleh berbahasa dengan elok, orang boleh faham apa yang kita nak. Itu komunikasi berkualiti berlaku. Aku rasa mungkin dah tertukar budaya. Sebab kalau dekat Tertukar budaya? banyak budak-budaknya suka menonton YouTube. Jadi kalau aku balik kampung, aku jumpa sama anak buah ataupun sepupu aku. Dia ngomongnya ikan cupang. Cakaplah ikan cupang apa? Rupanya ikan laga. Satu hari tu dia keluar daripada rumah nenek aku. Dia cakap, Pak polisi. Aku salah. Kalau kita orang selalu jawab polisi tu, aku cakap, mana kau belajar bahasa Indonesia ni? Lepas tu dia kata, banyak nonton Roblox. Kalau di sana banyak nonton Upin Ipin, kalau di sini banyak nonton
kan orang Indonesia aja kan. Kalau aku pergi ke Indonesia pula, budak-budaknya seronoknya. Pasal tu lah semua bahasa dia nak kan. Pasal pimpin cakap kan. Kaki apa tu? Kamu apa sih? Kamu anak siapa? Apa anak bapa? Wih, lancar lagi ngomongnya. Kita hidung dong. Kamu nanya. Kamu nanya. Kamu nanya. Aku cari tahu ya. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Teman-temanku dari Malaysia malah ngomong sama aku pakai bahasa Indo. Pas aku coba ngomong bahasa Melayu, mereka malah nyuruh pakai bahasa Indonesia aja. Okay, sebab diorang yang stay kat Malaysia tu tiap-tiap hari mereka nonton sinetron. Sebab tu Berarti sinetron Indonesia juga populer banget gitu ya di sana. orang Indonesia cakap seem like sama je macam orang Indonesia tiap-tiap hari nonton Filipin, Boboiboy pada zaman dahulu. So mestilah kita mestilah orang Indonesia faham kan apa orang Malaysia cakap. Macam tu lah. Stick this video if you're a Malaysian and you can speak bahasa Indonesia fluently. Aku bukan orang asli Indonesia, aku dari Malaysia. Tapi aku punya teman-teman sini dari sana. Kayaknya aku bisa bicara bahasa Indonesia dikit-dikit. Langsung kalau aku di live streaming gitu. Kalau aku ngobrolnya bahasa Indonesia, orang Malaysia nanyain aku, ngapain aku nggak bicara bahasa Malaysia? Meskipun aku dari Malaysia. Tapi kalau aku bicara bahasa Inggris, gak ada yang tanya. Apa bedanya? Dua-duanya bahasa lain. Oh iya, betul juga ya. Gak usah berantem gitu, damai aja. Ya. Gila, mabar dia. Paling ngakak banget Malaysia resah anak mudanya banyak yang fasih bahasa Indonesia daripada macam mana? Asal main game, asal apa-apanya anjay. Anjay, Bantai mereka. bantai mereka. Banyak lagi. Wah, korban game ini. Gimana juga? Satu pengaruh game, satu pengaruh dari YouTube. Nah, yang satu lagi gara-gara si Susanti dipin dah lama nih aku cari nih, aku coli nih. Susanti di Filipina. Itu bagus. Malaysia resah anak mudanya banyak yang fasih berbahasa Indonesia daripada bahasa Melayu. Baru-baru ini Malaysia mengusulkan agar ASEAN resmi menggunakan bahasa Melayu. Tapi faktanya warga negara Malaysia kini malah banyak berbahasa Indonesia. Hal tersebut karena dampak YouTube yang menjadi tontonan anak-anak hingga remaja. Mereka terbiasa mendengar bahasa Indonesia dan lantas menggunakannya. Kekhawatiran tersebut juga meluas ke jejaring sosial Facebook. Tak hanya soal bahasa, warga Malaysia panik jika generasi mereka hanya mengenal Presiden RI Joko Widodo, tetapi tidak mengenal Perdana Menterinya sendiri. Apa yang saya sembahkan tadi itu hanyalah benda-benda kecil yang melibatkan bahasa Malaysia kita. Sekarang ni antara isu yang paling besar adalah kerajaan negeri Sarawak yang hendak menggunakan bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris dalam Sarawak. urusan pentadbiran kerajaan. Malah mereka kata mereka tak kisah apa orang lain nak cakap, mereka nak teruskan juga. Berita-berita ni keluar merata di media sosial dan apa yang menyedihkan saya adalah ramai orang negara kita ni yang anggap bahasa Malaysia ni dah tak berguna, tak ada standard, Serius. seolah-olah tak relevan lagi. Banyak kali dipersoalkan apa guna bahasa Malaysia. Ramai yang cakap dunia menggunakan bahasa Inggeris, maka kita perlu kuasai bahasa Inggeris. Buat apa guna bahasa Malaysia? Malah ada yang bagi contoh, ibu bapa di China mula memastikan anak-anak mereka fasih berbahasa Inggeris. Walaupun negara China tu sendiri merupakan satu ekonomi besar dunia, mereka pun belajar bahasa Inggeris. Yang kita ni duk sibuk nak guna bahasa Malaysia. Sedih saya duk baca komen-komen pelik macam tu. Anda jangan salah faham tau, saya tak kata bahasa Inggeris tu tak penting. Malah kalau boleh saya nak tengok semua orang Malaysia ni mahir sekurang-kurangnya dua bahasa. Bahasa Malaysia, bahasa Inggeris. Dan bukan hanya gunakan secara biasa-biasa saja, tapi mahir dan fasih menggunakan kedua-dua bahasa. Tidak hanya berbahasa Indonesia, anak Malaysia suka berbahasa Inggris juga. Dan ini menjadi kekhawatiran di kalangan orang tua dan pemerintah di Malaysia. Mereka khawatir penggunaan bahasa asing yang lebih dominan dapat mengancam keberlanjutan dan martabat bahasa Melayu.
Ariel Tatum, BCL. Nah teman-teman, itu dia videonya ya, yang memperlihatkan ada anak-anak Malaysia tuh masih kecil-kecil lagi ya menggunakan bahasa Indonesia. Kalau untuk mereka yang menggunakan bahasa Inggris sih menurut aku udah nggak asing ya, karena setiap aku nonton film Malaysia, drama Malaysia tuh emang kayaknya bahasa Inggris tuh udah kayak bahasa mereka sendiri gitu, kayak ya mereka tuh udah mencampur aduk aja gitu ngomongnya pakai bahasa Inggris dengan bahasa Melayu gitu. Jadi kalau bahasa Inggris menurut aku udah biasa banget lah kalau sana. Tapi kalau bahasa Indonesia, masa iya sih anak-anak di sana tuh lebih menggunakan bahasa Indonesia, padahal bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu tuh nggak jauh beda loh. Kenapa mereka harus menggunakan bahasa Indonesia ketimbang dengan bahasa Melayu? Karena dengar-dengar juga banyak juga nih anak-anak muda Malaysia itu yang katanya udah nggak bisa bahasa Melayu karena mereka terlalu fokus dengan menggunakan bahasa asing. Benar nggak sih? Atau aku hanya salah lihat video, nonton video gitu? Karena banyak banget tuh video beredar kayak gitu. Katanya anak muda di sana tuh lebih fasih bahasa asing daripada bahasa Melayu itu sendiri gitu. Kalau bener kayak gitu sih aneh ya menurut aku ya. Soalnya kalau di Indonesia tuh rata-rata anak Indonesia itu lebih banyak yang menggunakan bahasa Indonesia. Kalau bahasa asing kayak lebih kayak next di pendidikan selanjutnya gitu. Kalau masih kanak-kanak sih kayaknya lebih ke Indonesia, bahasa Indonesia yang benar itu kayak gimana, lebih dianjurkan kayak gitu sih sebenarnya. Karena kan itu bahasa itu sendiri kan merupakan identitas dari negara itu sendiri. Jadi kita sebagai warga negara yang baik harus bisa dong, harus fasih menggunakan bahasa sendiri. Itu sebenarnya aku, bukan berarti bahasa asing tuh nggak penting, penting dong, karena itu kan juga alat komunikasi kita dengan warga asing gitu ya. Tapi bahasa kita sendiri pun kita nggak boleh nggak tahu gitu, nggak fasih gitu, karena itu tuh milik kita, bahasa dari yang kita punya gitu. Terima kasih. Ya sih, di Indonesia juga banyak sih anak-anak yang nonton film Upin Ipin tuh emang populer banget lah di Indonesia. Banyak banget populernya, tapi mereka tuh nggak kayak menggunakan banget gitu. Lebih kayak, ya mereka tahu ini loh bahasa Upin Ipin ini bahasa Malaysia, tapi mereka tetap menggunakan bahasa Indonesia gitu dalam interaksi itu. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukup kesekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Yang lupa lonceng diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye-bye. Assalamualaikum.